Asteris, selamat datang di Beetle Channel. Like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 54 Klub Malam. Feng Yu menyipit dan ekspresinya kembali normal. Dia terus tersenyum dan berkata, orang-orang selalu memuji Tuan Si. Feng Yu mengacu pada Song Laosi, karena memiliki kesetiaan dan tidak akan pernah menekan orang biasa. Sepertinya rumor ini salah. Kamu berani berbicara buruk tentang pamanku. Song Xiaofeng tiba-tiba berdiri dan meraih kerah baju Feng Yu. Jika Anda menginginkan mobil, Anda harus menunggu. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika semua mobil saya terjual. Namun, saya masih memiliki Land Rover. Jika Master Song tidak keberatan, saya bisa memberikannya kepada Anda dengan imbalan janji. Feng Yu berkata dengan tenang. Hahaha, Anda adalah pria muda yang menarik. Anda punya nyali. Tapi Anda dikatakan benar. Kami, dari perusahaan Jianghua, adalah orang-orang yang masuk akal. Di mana mobil Rover? Saya ingin melihat apakah itu layak dijanjikan dari saya. Kata Song Xiaofeng. Song Xiaofeng dipengaruhi oleh Song Laosi dan berbicara seperti seorang gangster. Song Laosi selalu mengajarinya bersikap masuk akal kepada orang lain. Tetapi jika pihak lain tidak mendengarkan alasan mereka, maka gunakan tinju, pisau, dan senjata untuk berbicara kepada mereka. Karena Feng Yu ini begitu masuk akal, dan bahkan ingin memberinya mobil, dia tidak akan memukuli Feng Yu. Ini dia. Feng Yu menunjuk ke Land Rover yang diparkir di luar pintu. Land Rover ini terlihat lebih bagus daripada Jeep, tapi ini masih Jeep besar. Mengapa saya harus mengendarai mobil ini? Karena Anda tidak punya mobil sport, maka belikan saya mobil mewah. Saya mendengar Anda bisa mendapatkan Rolls-Royce. Jangan bilang kamu menyimpan Rolls-Royce untuk dirimu sendiri. Song Xiaofeng bertanya. Jeep besar. Land Rover benar-benar bisa dianggap sebagai Jeep besar. Tapi Jeep ini bukan untuk orang kebanyakan. Di Britania Raya, hanya pengawal kerajaan yang dapat mengendarai Land Rover ini. Land Rover ini sangat kokoh. Master Song mengendarai BMW, kan? Saya bertaruh Anda jika dua mobil ini bertabrakan, BMW akan berantakan dan Land Rover hanya akan tergores. Kata Feng Yu. Apakah kamu serius? 看面相相反， Jika Land Rover benar-benar kokoh, dia ingin mendapatkannya. Terakhir kali ia pergi untuk menangkap bos saingan, mobilnya ditabrak oleh saingannya dan bos saingannya melarikan diri. Jika dia menghadapi kejadian seperti itu lagi, dia hanya akan mengarahkan Land Rover. Kamu, pergi dan coba apakah mobil ini benar-benar kokoh. Song Xiaofeng menyerahkan kunci ke salah satu pengikutnya yang berdiri di belakang. Kecelakaan heart jantung Feng Yu berdetak kencang. Orang gila sialan ini. Song Xiaofeng meminta pengikutnya untuk mengarahkan Land Rover ke gudang besar Iron Gate Trading Tai Trading. Untungnya Feng Yu berniat untuk menyelam di Land Rover ini dan dia telah memperkuat bumper depan dengan sengaja. Land Rover benar-benar tanpa cedera dari kecelakaan itu. Hahaha, mobil bagus. Ini mobil yang sangat bagus. Saya akan menerimanya. Apa janji yang kamu inginkan dariku? Song Xiaofeng berkata dengan gembira. Dia memutuskan untuk menerima Land Rover tanpa ragu-ragu. Feng Yu menunjuk ke tongkatnya dan berkata, ini adalah tongkatku. Saya berharap jika mereka secara tidak sengaja menyinggung pengikut guru Si atau pengikut Song di masa depan, Anda akan menganggap enteng mereka. Song Xiaofeng mengangkat alisnya dan bertanya, hanya ini. Dia pikir Feng Yu akan memiliki kondisi yang sulit. Dia tidak pernah berharap bahwa Feng Yu hanya menginginkan perlindungan darinya. Jika Feng Yu tidak memprovokasi mereka, mereka juga malas untuk membuat masalah bagi Feng Yu. Itu dia. Tuan Song, Anda setuju? Jawab Feng Yu. Tidak masalah. Ada klub malam yang baru dibuka tidak jauh dari sini. Saya akan mentraktirmu malam ini. Kata Song Xiaofeng. Song Laosi suka pergi ke klub malam, bar dan tempat-tempat lain. Song Xiaofeng biasa pergi bersamanya ke tempat-tempat seperti itu dan ia sudah terbiasa dengan tempat-tempat ini. Tuan Song, saya tidak tahu bagaimana menari. Kata Feng Yu. Kamu menolak saya. Lagu Xiaofeng menyeringai. Tidak ada seorang pun di kota Bing yang dapat menolak undangannya. Tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menari. Baik, saya akan berada di sana. Jawab Feng Yu. Hahaha, itu benar. Kalian akan pergi juga. Pukul 7 hari ini.
Saya akan membelikan Anda semua minuman. Lagu Xiao Feng berkata dengan gembira. Setelah Song Xiao Feng dan anak buahnya pergi, Wu Zigang dan yang lainnya berkerumun di sekitar Feng Yu. Manajer Feng, kita harus bergaul dengan orang seperti ini. Song Laosi melakukan segala macam hal buruk dan pasti akan ditembak jika dia tertangkap. Lagu Xiao Feng ini juga bukan orang yang baik. Ini akan memengaruhi perusahaan. Kata Wu Zigang. Feng Yu melambaikan tangannya untuk menghentikan Wu Zigang. Feng Yu juga tahu tentang ini, tetapi bisakah dia benar-benar tidak pergi? Orang-orang ini melanggar hukum dan mereka bahkan berani memukuli pejabat pemerintah. Feng Yu hanyalah seorang pengusaha kecil. Feng Yu mulai merindukan kehidupan sebelumnya. Setidaknya, kehidupan sebelumnya adalah tempat yang jauh lebih aman dan tidak ada banyak triad di sekitarnya. Tapi karena Song Laosi dan keponakannya tidak jauh dari kematian, Feng Yu hanya akan tetap rendah dan membiarkan mereka melakukan apapun yang Tapi karena Song Laosi dan keponakannya tidak jauh dari kematian, Feng Yu hanya akan tetap rendah dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Kami hanya akan pergi dan bermain malam ini. Perlakukan saja sebagai bentuk relaksasi. Tapi jangan terlalu banyak bergaul dengan mereka. Perlakukan mereka sebagai orang asing. Land Rover ini ditukar dengan sepotong pikiran. Setidaknya, jika kalian secara tidak sengaja menyinggung anggota geng mereka, kami dapat mencari Song Xiao Feng untuk bantuan. Kata Feng Yu. Setelah makan malam, Feng Yu dan stafnya pergi ke klub malam. Anak buah Song Xiao Feng telah menunggu di pintu. Mereka telah membeli 10 tiket RMB untuk mereka dan ketika Feng Yu tiba, mereka memimpin di dalam. Klub malam ini jauh lebih baik dari yang dibayangkan Feng Yu. Dia bisa melihat petunjuk tentang klub malam masa depan di kehidupan sebelumnya. Ada lampu panjang berputar, bola cermin reflektif, lampu pemindaian, rantai lentera, lampu jamur, lampu UFO dan lampu strobo. Ada banyak sofa di sekitar lantai dansa. Ada juga pertunjukan live band dan tari di atas panggung. Banyak pria dan wanita muda menari di lantai dansa. Di salah satu sudut, ada bar counter yang menjual minuman dan makanan ringan. Song Xiao Feng sedang duduk di sudut. Ada banyak sofa kosong di sampingnya. Tidak ada yang berani duduk di dekatnya. Ayo, duduk. Hanya memesan apa yang Anda inginkan. Hari ini, saya membeli. Kata Song Xiao Feng. Feng Yu sangat tidak nyaman. Land Rover bernilai setidaknya beberapa ratus ribu RMB. Memperlakukan mereka untuk minuman dan makanan di sini hanya berharga beberapa ratus RMB. Song Xiao Feng masih bertindak murah hati sekarang. Pergi dan menari. Saya akan duduk di sini sebentar. Feng Yu memberitahu stafnya. Feng Yu tidak terlalu menyukai tempat-tempat bising seperti itu, terutama lantai dansa. Jadi, dia tidak tertarik bergabung dengan mereka. Dia meminta segelas jus jeruk dan minum perlahan. Seorang gadis make up yang berat tiba-tiba duduk di samping Feng Yu dan memegangi lengan Feng Yu, "Mengapa kamu duduk di sini? Datang dan berdansalah denganku." Feng Yu menarik tangannya dan berkata, "Kamu pergi dan menari. Saya tidak tahu bagaimana menari." "Mudah. Anda hanya berputar. Aku akan mengajarimu." Gadis itu menarik tangan Feng Yu lagi. "Saudara Feng, Anda harus terbuka di tempat-tempat semacam ini. Kamu tidak suka gadis ini. Sudahlah. Katakan saja gadis mana yang kamu suka dan aku akan membawanya." Song Xiao Feng berkata sambil memeluk seorang gadis. Gadis di sebelah Feng Yu menatapnya dengan memohon. Tuan Song memintanya untuk menemani Feng Yu dan jika dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik, konsekuensinya akan mengerikan. Feng Yu menghela nafas dan meletakkan tangannya di bahu gadis itu. "Tuan Song, gadis ini baik-baik saja untukku. Saya akan minum sesuatu dulu, lalu menari nanti." Gadis di sebelah Feng Yu itu masih remaja. Pada usianya, ia harus tetap bersekolah dan tidak berada di sini. Tampaknya tidak ada perbedaan dalam jenis tempat ini antara sekarang dan tahun-tahun mendatang. "Saudaraku, akan segera menari dalam gelap segera. Datang dan berdansalah denganku." Gadis itu berkata kepada Feng Yu. Bab 55 Yuan. Menari dalam gelap. Feng Yu tidak tertarik menari tetapi ketika dia mendengar, menari dalam gelap, itu terdengar menarik baginya. Gadis itu menarik Feng Yu ke lantai dansa. Melihat Feng Yu mengikuti gadis itu ke lantai dansa, Song Xiao Feng tersenyum.
Dia belum pernah melihat pria yang tidak suka menari dalam gelap. Lagu Xiao Feng juga menarik gadis di sampingnya dan menuju ke lantai dansa. Gadis itu meletakkan tangan Feng Yu di pinggangnya dan tangannya di bahu Feng Yu. Gadis itu tidak tinggi dan dia perlu memiringkan kepalanya ke atas untuk melihat Feng Yu. Keduanya menari perlahan di lantai dansa. Feng Yu melihat sekeliling dan semua orang berada di posisi yang sama dengan mereka. Jadi, ini menari dalam gelap. Siapa namamu? Tanya Feng Yu. Kamu bisa memanggilku Yuan Yuan dan aku akan memanggilmu kakak, oke? Dia menatap Feng Yu dan tersenyum. Matanya menyipit menjadi bulan sabit. Musik tiba-tiba berubah dan lampu di lantai dansa perlahan menjadi redup. Hanya ada lampu strobo, satu redup dan satu cerah. Saudaraku, mari kita menari, kata Yuan Yuan. Yuan Yuan melangkah mundur, memegang tangan Feng Yu dan mulai memutar tubuhnya. Untuk mengatakan ini menari, sebenarnya, itu hanya memutar dan memutar tubuh mereka secara acak. Feng Yu juga dipengaruhi oleh atmosfer di sekitarnya dan mulai memutar tubuhnya. Feng Yu telah berolahraga dan dibandingkan dengannya di kehidupan sebelumnya, dia lebih sehat dan lebih kuat. Feng Yu ingat beberapa gerakan tarian yang dilihatnya dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun itu bukan gerakan tarian yang rumit, Feng Yu tampaknya alami dan percaya diri. Saudaraku, kamu menari dengan sangat baik, kata Yuan Yuan. Kamu juga penari yang baik. Saya tidak tahu bagaimana menari. Saya hanya pemula. Feng Yu berkata dengan rendah hati. Tapi di dalam hatinya, dia ingin Yuan Yuan terus memujinya. Setelah 5 menit, Feng Yu mulai menjadi sedikit terengah-engah dan berkeringat. Yuan Yuan sudah berhenti menari sejak lama, tetapi Feng Yu masih menari dan dia tidak berani pergi. Yuan Yuan, kami telah menari untuk sementara waktu. Saya lelah. Ayo pergi dan minum jus, kata Feng Yu. Musik berubah lagi. Kali ini, itu jazz klasik. Lampu strobo tiba-tiba berhenti berkedip dan hanya ada beberapa lampu redup di atasnya. Jarak pandangnya hanya sekitar 1 meter. Yuan Yuan tiba-tiba menarik tangan Feng Yu dan mendekati Feng Yu. Feng Yu masih tidak tahu apa yang sedang terjadi dan segera, lampu menjadi redup sampai mereka semua mati. Feng Yu merasakan tubuh lembut bersandar di dadanya dan sepasang lengan memeluknya di pinggangnya. Saudaraku, ini adalah menari dalam gelap, kata Yuan Yuan lembut. Suara Yuan Yuan terdengar di telinganya dan menghembuskan napas panasnya. Yang paling mengejutkan Feng Yu adalah Yuan Yuan menempatkan tangan Feng Yu dari pinggangnya ke pantatnya. Tangan Feng Yu menjadi kaku dan dia memindahkan tangannya kembali ke pinggangnya. Dalam kedua masa hidupnya, dia masih belum mengalami hal seperti ini. Saudaraku, apakah aku tidak cantik? Dia merasa tangan Feng Yu menjauh dan tidak bisa bertanya pada Feng Yu. Tidak, saya tidak terbiasa dengan ini, jawab Feng Yu. Saudaraku, dengarkan baik-baik lingkunganmu. Dengarkan baik-baik. Yuan Yuan berbisik ke telinga Feng Yu. Feng Yu mendengar suara gesekan dan rintihan di sekelilingnya. Mereka yang datang ke sini untuk menari dalam gelap, kebanyakan adalah pasangan, mereka yang mencari kesenangan dan ada juga beberapa nyonya rumah. Ketika lampu mati dan semua orang tidak terlihat, semua pria tidak lagi terkendali. Orang-orang ini benar-benar berharap bahwa mereka dilahirkan dengan 4 tangan. Para wanita, yang bersedia, menari dalam gelap, dengan pria-pria ini, terbiasa dengan sentuhan dan gosokan ini. Mungkin tidak ada tindakan nyata yang terjadi di sana, tetapi pasti akan ada sentuhan di sana-sini. Saat itu Summer dan semua orang tidak memakai banyak pakaian. Sebagian besar wanita mengenakan rok dan gaun, memberikan pria ini akses mudah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Feng Yu mendengar beberapa terengah-engah. Mungkin, beberapa pasangan melakukan lebih dari sekadar berciuman. Suara-suara ini merangsang Feng Yu. Hanya dengan mendengarkan suara-suara ini tak tertahankan baginya, belum lagi dia masih memeluk seorang gadis muda. Yuan Yuan tiba-tiba meletakkan tangan kecilnya di bawah kemeja Feng Yu dan mulai membelai punggungnya. Saudaraku, aku mengenakan rok pendek dan atasanku longgar. Anda bisa meletakkan tangan Anda di atas baju saya, kata Yuan Yuan. Ini tidak lagi mengisyaratkan. Ini adalah undangan. Feng Yu tidak bisa lagi mengendalikan diri. Tangannya perlahan bergerak di bawah bagian atasnya. Yuan Yuan menyandarkan kepalanya di bahu Feng Yu dan erangan lembut keluar dari mulutnya. Feng Yu bisa merasakan panas dari napasnya melalui pakaiannya.
Tangan Feng Yu perlahan menyelidik ke atas. Meskipun Yuan Yuan masih remaja dan tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, dia masih memiliki tubuh yang indah. Dia tidak memakai bra. Tangan Feng Yu bergerak ke atas dan tidak ada halangan. Sepertinya Yuan Yuan sudah siap ketika dia datang ke sini. Song Xiaofeng telah memintanya untuk menemani Feng Yu dan memberinya waktu yang baik. Dia tidak berani menentang perintahnya. Roknya segera diangkat oleh Feng Yu. Tangannya membelai dan meremas pantatnya. Pantat Yuan Yuan sangat halus dan Feng Yu tidak bisa melepaskan tangannya. Semua orang di sekitar melakukan hal yang sama. Beberapa bahkan mengerang keras. Suara-suara dari sekelilingnya dan godaan dari Yuan Yuan semakin merangsang Feng Yu. Saudaraku, aku pikir kamu tidak nyaman. Saya akan membantu Anda membuka resleting. Yuan Yuan berbisik di telinga Feng Yu. Sebelum Feng Yu dapat menolak, Yuan Yuan membuka resleting Feng Yu dan tangan kecilnya masuk ke celana dan di dalam celana dalamnya. Feng Yu tidak bisa membantu tetapi melangkah mundur dan secara tidak sengaja menabrak orang lain. Tidak, itu tidak disikat terhadap seseorang. Feng Yu secara tidak sengaja menepuk kepala seseorang dengan pantatnya. Orang-orang di belakang adalah, tangan Yuan Yuan sangat lembut dan terampil meluncur ke pakaian Feng Yu dari ikat pinggang. Yuan Yuan, mari kita berhenti sekarang. Jika mereka menyalakan lampu, orang lain dapat melihat apa yang kita lakukan. Feng Yu mencoba menghentikan Yuan Yuan. Saudaraku, menari dalam gelap biasanya akan berhenti dulu. Tidak ada yang bisa melihat. Jawab Yuan Yuan. Yuan Yuan begitu. Pertama kalinya dia menari dalam. Mengapa kamu di sini? Kenapa kamu tidak di sekolah? Feng Yu bertanya tiba-tiba. Kenapa kamu membicarakan ini sekarang? Selain itu, saya harus lulus ujian jika ingin diterima di sekolah. Selain itu, keluarga saya tidak mampu untuk mengirim saya ke sekolah. Jawab Yuan Yuan. Feng Yu terikat lidah. Hanya untuk menggigit kejantanan Feng Yu. Dia kemudian perlahan memindahkan pantatnya yang gagah ke musik. Saudaraku, kamu masih belum selesai. Atau, haruskah saya menggunakan mulut saya untuk membantu Anda? Tanya Yuan Yuan. Ada layanan seperti itu di era ini. Erangan keluar dari Feng Yu. Dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukan ide yang buruk untuk datang ke klub malam hari ini. Dengan pikiran lebih dari 40 tahun dan tubuh remaja, Feng Yu tidak mungkin menolak Yuan Yuan. Lina masih muda dan Feng Yu tidak bermaksud menyentuhnya sekarang. Tapi hari ini, banyak hal telah meningkat ke titik ini. Feng Yu enggan untuk mendorong Yuan Yuan menjauh. Ketika Feng Yu akhirnya menekan kepala Yuan Yuan ke arahnya, dia menggigil dan tersentak beberapa kali. Yuan Yuan perlahan berdiri dan membantu Feng Yu merapikan pakaiannya. Saat itu, musik berhenti. Feng Yu mengeluarkan uang kertas 10 RMB dari sakunya dan memberikannya pada Yuan Yuan, kamu pergi dan mainkan dirimu. Saya akan mengobrol dengan teman-teman saya sebentar. Bab 56 terlalu banyak. Feng Yu sedang dalam mood yang baik. Dia berpikir bahwa lagu Xiaofeng ini sebenarnya tidak buruk. Jika bukan karena Song Xiaofeng sekarat segera, mereka mungkin bahkan menjadi teman. Lagi pula, Song Xiaofeng adalah orang pertama yang mengundangnya ke tempat-tempat seperti itu. Ketika Feng Yu kembali ke sofa, dia melihat Yuan Yuan melambaikan uang kertas 10 RMB dengan bangga di Song Xiaofeng. Suasana hati Feng Yu langsung hilang. Hahaha, kakak Feng, mereka bertaruh denganku barusan. Saya mengatakan bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki tekad kuat dan tidak akan tunduk pada godaan mereka. Tapi sepertinya mereka benar. Pria semuanya sama, kata Song Xiaofeng. Feng Yu tersenyum dan berkata, iya. Pria sama saja. Bagaimana kamu bisa membandingkan dirimu dengan Master Song? Dia datang ke sini hanya untuk minum dan menari. Jika dia ingin bermain, kita akan sampai di hotel nanti. Gadis yang duduk di samping Song Xiaofeng berkata dengan arogan. Saudaraku, apakah nyaman? Apakah Anda ingin saya menemani di malam hari? Yuan Yuan bertanya dengan gembira dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Feng Yu. Wajah Feng Yu memerah. Dia tidak pernah menduga hal itu dengan pikirannya yang berusia 40 tahun, namun dia dibodohi oleh seorang gadis remaja.
Feng Yu menemukan penghinaan ini lebih sulit untuk menelan daripada seseorang yang meludahi wajahnya. Untungnya, sisa perusahaan tidak datang atau mungkin masih tidak tahu apa yang terjadi. Jika mereka tahu apa yang terjadi, kepercayaan dan rasa hormat terhadap Feng Yu akan hilang. Feng Yu berpikir bahwa Yuan Yuan adalah gadis menyedihkan yang harus melakukan hal-hal seperti itu pada usia ini untuk bertahan hidup, tetapi tampaknya Feng Yu salah. Yuan Yuan sebenarnya bangga dengan apa yang dia lakukan pada Feng Yu dan bahkan mengolok-olok Feng Yu. Feng Yu memiliki perasaan yang baik terhadap Yuan Yuan tetapi hilang dalam sekejap. Tuan Song, saya lelah karena menari. Saya ingin kembali dulu. Feng Yu mendorong pergi Yuan Yuan dan ingin meninggalkan tempat itu. Begitu awal, sepertinya Anda tidak fit seperti apa yang Anda tampaknya. Kata Yuan Yuan. Dia masih mengolok-olok Feng Yu. Song Xiaofeng dan pacarnya juga tertawa keras. Song Xiaofeng bertanya, Kakak Feng, apakah Anda ingin makan barang bagus untuk meningkatkan stamina Anda? Feng Yu menjawab, saya mendapat sesuatu di pagi hari. Saya harus pergi dulu. Feng Yu bangkit untuk pergi. Dia ingin kembali dan memikirkan cara untuk mendapatkan bukti terhadap Song Xiaofeng ini dan membiarkannya masuk penjara selama sisa hidupnya. Tapi Song Laosi berteman baik dengan kepala polisi dari kota. Jadi, tidak akan mudah untuk menyentuhnya. Tunggu, apa aku bilang kamu bisa pergi? Saya masih di sini namun Anda akan pergi. Apakah Anda tidak menghormati saya? Lagu Xiaofeng berkata dengan arogan. Tuan Song, apa yang kamu inginkan? Tanya Feng Yu. Tidak banyak. Hari ini, saya telah memperlakukan Anda untuk makanan, minuman dan bahkan membuat Anda seorang gadis. Tidakkah kamu pikir kamu harus memberikan sesuatu sebagai balasan? Song Xiaofeng berkata. Feng Yu berpikir, persetan. Hari ini Anda mengambil Land Rover saya yang bernilai lebih dari 500.000 RMB. 500.000 RMB. Ada banyak orang yang tidak pernah dapat menghasilkan 500.000 RMB seumur hidup mereka. Minuman dan tarian hanya bernilai beberapa ratus RMB. Punya aku seorang gadis atau aku seorang gadis untuk mempermalukanku? Oke, hari ini adalah memperlakukan saya. Ini 1000 RMB, kata Feng Yu. Feng Yu takut kalau ada yang salah sehingga ia membawa lebih banyak uang. Dia harus keluar dari tempat ini dan menemukan cara untuk kembali ke Song Xiaofeng. Saudara Feng, apa yang Anda maksud dengan ini? Bagaimana saya bisa meminta Anda untuk membayar? Song Xiaofeng bertanya. Hati Feng Yu tenggelam. 1000 RMB terlalu sedikit. Ini terlalu banyak. Tuan Song, apa maksudmu? Jawab Feng Yu. Tidak banyak. Baru-baru ini, perusahaan saya tidak terlalu sibuk. Staf saya tidak banyak yang bisa dilakukan. Saya mendengar bahwa bisnis Taihua Trading tidak buruk. Saya bermaksud meminta staf saya untuk membantu Anda. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Perusahaan Anda memiliki 10 staf. Saya juga akan mengirim 10 staf untuk membantu Anda. Maka keuntungan kita akan bagikan 50-50. Bukankah ini adil? Song Xiaofeng menjawab. Benar saja, ini adalah agenda Song Xiaofeng untuk undangan ini. Dia ingin Feng Yu memberinya setengah dari keuntungannya. Tanpa keluar dengan 1 sen pun dan tongkat untuk menumpahkan setengah dari keuntungannya. Mustahil. Tapi anak buah Song Laosi terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan senjata digunakan dan orang-orang telah dinonaktifkan dan beberapa bahkan menghilang. Jika Feng Yu tidak setuju, lagu Xiaofeng ini akan menggunakan kekuatan pada Feng Yu. Awalnya, Feng Yu berniat menunggu selama 2 bulan. Lagu Xiaofeng ini akan dibunuh oleh musuh-musuh Song Laosi. Tapi sekarang, Feng Yu berubah pikiran. Lagu Xiaofeng ini sedang menggali kuburnya sendiri. Mengambil mobilnya, menghinanya dan sekarang ingin mengambil angsa yang bertelur emas. Feng Yu tidak bisa lagi menoleransi dia. Tuan Song, kirim orangmu ke perusahaanku besok. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kata Feng Yu. Hahaha. Baik. Di sini, izinkan saya menawarkan roti panggang. Song Xiaofeng berkata dengan gembira. Feng Yu menghabiskan 1 gelas bir. Sangat bagus. Saudara Feng, 1 cangkir lagi. Bersulang untuk bisnis kita. Kate Sang Xiaofeng. Lagu Xiaofeng terlalu banyak. Tindakan Song Xiaofeng menyebabkan wajah Feng Yu menjadi suram. Feng Yu memutuskan untuk keluar dengan Song Xiaofeng besok dan dia tidak akan menghibur Song Xiaofeng lagi.
Master Songles, saya agak mabuk. Besok aku akan berada di perusahaanku menunggumu. Feng Yu berkata dan berdiri. Feng Yu bangkit dan keluar. Wu Zigang dan seluruh stafnya mengikuti. Senyum di lagu Xiao Feng menghilang dan dia melemparkan cangkir yang dia pegang ke tanah. Gadis di sampingnya terkejut. Dia mencoba untuk menghapus bir di pakaian Song Xiao Feng dengan tangannya. Pergilah, teriak Song Xiao Feng. Song Xiao Feng menendang gadis itu. Gadis itu duduk di tanah tetapi dia tidak berani pergi. Sebagai gantinya, dia merangkak kembali dan terus membantu Song menyeka celananya. Tuan Song, apakah kita perlu memberi Feng Feng pelajaran ini? Perusahaannya hanya memiliki sedikit orang. Besok saya akan membawa sekelompok orang ke sana dan menghancurkan perusahaannya. Jika dia masih tidak mengalah, kita bisa membakar perusahaannya. Salah satu pengikut Song Xiao Feng datang dan berkata, "Omong kosong. Kami memiliki perusahaan ini juga. Besok mengirim seseorang untuk bernegosiasi. Kami bisa mendapatkan cukup banyak uang setiap bulan dari mereka. Jenis orang pintar yang dapat menghasilkan uang harus ditarik ke pihak kita. Jika dia cacat atau meninggal, siapa yang akan menghasilkan uang untuk kita?" Kata Song Xiao Feng. Master Song benar. Jadi saya akan pergi besok. Tanya pengikut itu. Baik, kamu akan pergi. Saya percaya pada kemampuan Anda. Song Xiao Feng mengangguk dan menoleh ke gadis-gadis, pergi ke hotel. Saya akan mengajarkan Anda semua pelajaran hari ini. Kami semua menunggu guru Song untuk menghukum kami. Gadis-gadis itu tertawa. Setelah meninggalkan ruang dansa, Li Xiqiang berjalan dan bertanya, "Xiao Yu, saya melihat Anda dan Song Xiao Feng bertengkar. Keluarga Song ini gila. Anda harus berhati-hati. Gila, orang mungkin takut pada orang gila yang hidup, tetapi orang gila yang mati tidak begitu menakutkan. Saudara Li, saya ingat gudang perusahaan kami terletak di wilayah Wang yang lumpuh. Feng Yu ingat bahwa di kota Bing, ada dua geng lain di sekitarnya. Meskipun dua geng ini tidak sekuat Song Laosi, mereka tidak takut pada mereka. Menurut apa yang akan terjadi dari kehidupan Feng Yu sebelumnya, keponakan Song Laosi dibunuh oleh Wang yang lumpuh dalam waktu 2 tahun. Sekarang, Feng Yu ingin mengedepankan acara ini. Bab 57 Cripple Wang. Di Bing City, selain Song Laosi, ada dua kekuatan lain. Kedua kekuatan itu adalah Wang dan saudara Ke yang lumpuh. Song Laosi terutama melakukan bisnis pembongkaran. Cripple Wang berfokus pada klub malam, bar, dan panti pijat. Bisnis Brother Ke terutama berjudi. Tiga geng ini memiliki banyak pria. Ada desas-desus bahwa mereka bahkan memiliki pembunuh bayaran dan mereka memiliki lebih dari 90% senapan berburu dan pistol di kota Bing. Ironisnya, itu juga karena mereka, hukum dan ketertiban jauh lebih baik daripada sebelumnya. Biasanya, ketiga geng ini berdamai satu sama lain. Namun sejak awal tahun lalu, Song Laosi mulai sering mengunjungi klub malam dan bar. Bagi Cripple Wang, itu adalah pertanda Song Laosi memasuki wilayahnya. Meskipun Cripple Wang lumpuh, dia memiliki banyak orang kejam di bawahnya dan dia juga tidak takut dengan Song Laosi. Jika Song Laosi ingin menjadi bos terbesar di Bing City, ia harus menghilangkan Cripple Wang dan Brother Ke. Sekarang, saudara Ke bersikap netral. Dia tidak menyebutkan apapun tentang penyerahan diri kepada Song Laosi dan dia tidak mau melakukan konfrontasi. Tapi Cripple Wang tidak senang dengan Song Laosi. Dia ingin menantang Song Laosi. Dendam di antara keduanya dikatakan dimulai karena penjual tiket bioskop. Kedua pria menyukai penjual tiket bioskop itu dan ketika Cripple Wang hendak pindah, Song Laosi mengirim anak buahnya untuk menculik gadis itu. Setelah Song Laosi memperkosanya, dia memberinya 10.000 RMB dan pergi. Wang yang lumpuh merasa terhina. Gadis itu memberitahu Song Laosi bahwa dia adalah gadis Cripple Wang dan Song Laosi masih memperkosanya. Ini adalah tamparan bagi wajah Cripple Wang. Cripple Wang juga kejam. Dia mengirim anak buahnya untuk membunuh saudara lelaki Song Laosi. Saudara Song Laosi ini adalah satu-satunya saudara lelakinya yang masih hidup. Anggota keluarganya yang lain sudah lama terbunuh oleh musuh-musuhnya. Tentu saja, Song Laosi membalas dendam pada musuh-musuhnya. Song Laosi tidak memiliki bukti nyata bahwa Cripple Wang adalah orang yang menghasut pembunuhan saudara lelakinya. Dia juga tidak ingin berkonfrontasi dengan Cripple Wang, terutama dia memiliki satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup, Song Xiao Feng di sisinya.
Song Laosi bermaksud perlahan-lahan mengikis rumput Kripal Wang. Tetapi pertama-tama, Song Laosi membutuhkan dukungan dari Brother Ke. Namun, Brother Ke masih tetap sebagai pihak yang netral. Feng Yu juga tidak tahu bahwa Kripal Song yang telah membunuh anggota keluarga terakhir Song Laosi, Song Xiaofeng, di masa depan. Ada desas-desus lain bahwa itu adalah saudara Ke, yang telah membunuh Song Xiaofeng dan kemudian menjebak Kripal Wang. Bagaimanapun, Kripal Wang dan Song Laosi adalah musuh. Feng Yu tidak perlu bergabung dengan geng Kripal Wang. Yang perlu dia lakukan adalah menciptakan beberapa peristiwa kebetulan antara kedua pihak dan akan ada perang habis-habisan antara kedua fraksi. Ketiga bos ini memiliki aturan yang tak terucapkan di antara mereka. Mereka bisa memiliki senjata, tetapi geng kecil lainnya tidak bisa. Mereka bisa berkelahi dan memotong satu sama lain, tetapi geng kecil lainnya tidak bisa. Mereka juga jarang menargetkan orang yang tidak bersalah. Alih-alih menargetkan orang-orang ini, mereka malah menawarkan perlindungan untuk mereka. Dalam kata-kata mereka, orang-orang tak berdosa ini adalah bagi mereka untuk menghasilkan uang. Dengan demikian, ketiga bos ini akan membantu jika mereka menghadapi masalah. Misalnya, Song Laosi punya bisnis. 100.000 RMB untuk satu kaki. Selama seseorang memiliki uang dan pihak lain tidak memiliki dukungan, Song Laosi akan memastikan bahwa orang itu akan lumpuh. Bisnis ini juga membuat marah Kripal Wang. Meskipun kondisi Wang kelumpuhan adalah karena kelumpuhan bawaan, dia membenci orang-orang memanggilnya lumpuh. Wang yang lumpuh lebih suka semua orang memanggilnya Tuan Kruk. Namun, setiap kali dia bertemu Song Laosi akan dengan sengaja memanggilnya dengan Kripal Wang dengan keras. Ketika Li Siqiang dan yang lainnya mengetahui rencana Feng Yu untuk meminjam kekuatan Kripal Wang, mereka mencoba membujuk Feng Yu untuk menyerah. Bagaimanapun, Land Rover diberikan kepada Song Xiaofeng dan dia berjanji akan membuat masalah bagi mereka di Taihua Trading. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lagu Xiaofeng ini tidak akan datang untuk membuat masalah bagi mereka. Tetapi sebaliknya, dia menginginkan setengah dari perusahaan dan uang. Jika mereka memberi Song Xiaofeng setengah dari uang perusahaan, perusahaan akan tutup. Ketika Li Siqiang dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga tidak bisa menerima ini. Hari-hari mereka semakin membaik dan 2 hari yang lalu, Feng Yu membawakan banyak beras, tepung, dan minyak goreng untuk semua orang sebagai hadiah perusahaan. Sekarang seseorang mengambil semuanya dari mereka. Hanya Li Siqiang yang tidak berpikir seperti itu. Dia menyarankan Feng Yu, Xiao Yu, Anda dapat menggunakan Kripal Wang untuk mengusir Song Laosi. Tapi bagaimana jika Kripal Wang berbalik dan menggigitmu? Feng Yu mengedipkan mata dan berkata, bagaimana jika kita tidak meminta bantuan Kripal Wang dan dia datang atas kemauannya sendiri? Kripal Wang datang atas kemauannya sendiri. Li Siqiang tidak mengerti. Feng Yu meminta semua orang untuk datang. Hari ini mereka tidur nanti. Mereka harus merencanakan dengan baik dan membiarkan Kripal Wang datang ke perusahaan mereka besok. Jika anak buah Song Xiaofeng tidak datang besok, maka tidak masalah. Tetapi jika mereka benar-benar muncul, maka kesenangan akan dimulai. Lagu Xiaofeng bangun jam 9 pagi. Tadi malam, dia melakukan 3 putaran dengan gadis ini. Mereka hanya tertidur di dini hari. Song Xiaofeng menamparkan pantat gadis itu dan berkata, keluar. Ada yang harus saya lakukan hari ini. Aku akan mencarimu lain hari. Gadis itu bangun dan segera berpakaian. Dia bahkan tidak berani mandi di hotel dan pergi. Dia tahu bahwa Song Xiaofeng kejam dan dia akan berada dalam masalah besar. Song Xiaofeng menjadi tidak bahagia. Meskipun gadis itu tidak dibayar untuk jasanya setiap kali dia menemani Song Xiaofeng, dia tidak berani menolaknya. Satu-satunya harapannya adalah agar Song Xiaofeng mendapatkan target baru dan melupakannya. Song Xiaofeng mandi dan menyantap sarapannya di lantai bawah. Para pengikutnya telah menunggu di pintu untuknya. Selamat pagi, Master Song. Selamat pagi. Sudahkah Kodok kembali? Kodok adalah pengikutnya yang telah ia kirim ke perusahaan Feng Yu. Tuan Song, mari kita bicarakan di mobil. Kata pengikutnya. Song Xiaofeng memandang pengikut ini dengan curiga. Apakah sesuatu terjadi pada Todd? Dari sikap Feng Yu kemarin, dia sepertinya bukan tipe yang berani melawannya. Di dalam mobil, pengikut dengan cepat berkata, Tuan Song, kedua kaki Todd patah. Dia tidak berbaring di rumah sakit.
Siapa yang berani menyentuh anak buahku? Panggil semua orang di sini. Kami sekarang akan pergi dan menghancurkan perusahaan itu. Teriak Song Xiaofeng. Dia tidak berharap Feng Yu memiliki keberanian ini. Tuan Song, saya belum selesai. Kaki katak tidak patah oleh Feng Yu. Itu Cripple Wang yang melakukannya. Kata pengikut itu. Apa? Melumpuhkan Wang. Bagaimana Todd menyinggung Cripple Wang? Mungkinkah Todd tidak membayar untuk semalam di klub malam? 看你想造反， Dia tidak takut pada pamannya, Song Laosi, dan polisi. Tapi dia takut pada Cripple Wang. Wang Cripple ini adalah seseorang yang berani melawan pamannya dan dia memiliki banyak dendam dengan pamannya. Mungkinkah Cripple Wang berniat melakukan perang habis-habisan melawan Song Laosi? Tentu saja, kami membayar kemarin. Tuan Tua Song telah memerintahkan kami untuk membayar ketika kami pergi ke tempat-tempat seperti itu. Kita tidak boleh dipandang rendah oleh orang lain. Tidak hanya kita harus membayar, kita harus memberi mereka lebih banyak. Jawab pengikut itu. Baiklah. Lalu mengapa Todd menyinggung Cripple Wang itu? Song Xiaofeng bertanya. Saya mendengar bahwa Todd pergi ke Tai Hua Trading pagi ini dan siap untuk mengumpulkan jumlah uang pertama dari mereka. Tapi dia bertengkar dengan Feng Yu. Todd mengklaim bahwa dia ingin menghancurkan Feng Yu dan membuatnya lumpuh selama sisa hidupnya. Kebetulan, Cripple Wang berjalan lewat dan mendengar apa yang dikatakan Todd. Wang yang lumpuh marah dan menyuruh 4 anak buahnya untuk menjatuhkan Todd. Wang yang lumpuh kemudian secara pribadi menggunakan cengkeraman besinya untuk mematahkan kedua kaki Todd. Wang yang lumpuh bahkan mengumumkan bahwa, di masa depan, area gudang itu akan menjadi wilayahnya dan orang-orang Song Laosi tidak diizinkan masuk ke sana. Kodok adalah contoh pertama untuk yang lain. Kata pengikut itu. Cripple Wang, kita akan lihat tentang ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.